Itulah sebabnya maka sejak awal kita kemudian mengembangkan suatu pemikiran tentang agenda-agenda dasar. Dalam hal ini ada 3 agenda dasar yang juga sudah sering saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang mulia Wakil Rais Am, Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang saya hormati para Rais Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Katib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para jajaran para katib. Saya hormati seluruh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik dari harian Tanfidiyah, dari lembaga-lembaga, dan panom-panom. Yang saya hormati para pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia sebagai peserta Musyawarah Nasional Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, para ulama pesantren yang diundang untuk ikut serta di dalam Musyawarah Nasional sebagai peserta. Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paparan ini. Karena ini adalah Munas dan Kombes yang terakhir insya Allah sebelum Muktamar ke-35. Maka walaupun paparan capaian ini sebetulnya rutin di setiap Munas Kombes kita lakukan, tetapi kali ini mungkin punya makna sedikit lain, yaitu bahwa sekurang-kurangnya saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencicil laporan pertanggungjawaban. Karena sudah sekian lama kita melaksanakan tugas perkhidmatan, hampir penuh 1 periode, dan ini kesempatan untuk melapor kepada para pimpinan daerah, khususnya para pimpinan PWNU seluruh Indonesia. Maka ini cicilan dari laporan pertanggungjawaban yang insya Allah nanti lengkapnya akan kami sampaikan di dalam muktamar yang akan datang. Teman-teman PWNU sudah menyiapkan satu dokumen yang cukup panjang, ada 38 halaman kira-kira, yang sudah dibagikan kepada peserta. Mudah-mudahan ada kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membaca dan menelaah apa yang sudah disampaikan. Tapi kalau untuk membacanya secara penuh mungkin saya akan makan waktu terlalu lama, karena itu saya akan menyampaikan secara ikhtisari saja, secara ringkas, sambil mungkin sedikit memberikan ulasan-ulasan tambahan. Bapak Ibu, para hadirin, para peserta Munas Kombes yang saya muliakan, sebagaimana sejak awal dan berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, satu hal yang sesungguhnya merupakan pemahaman kami, pemahaman filosofis kami tentang bagaimana keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, bagaimana perkembangannya, dan apa yang perlu dilakukan untuk menempuh
untuk menjalani tempuhan menuju masa depan Jam'iyah yang kita cintai ini. Itu pertama adalah landasan filosofis. Saya sering mengutip apa yang pemahaman yang saya dapatkan dari Syekhina Kiai Maimun Zubair rahimahullah, bahwa beliau menganggap didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah min zawahirit tajdid, termasuk salah satu fenomena tajdid sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Dan Kiai Maimun Zubair dari berbagai macam pertimbangan, beliau memandang bahwa lahirnya, didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah min zawahirit tajdid. Dan apabila kita lihat bagaimana konteks sejarah pada saat didirikannya Jam'iyah ini, yaitu pada tahun 1344 Hijriah Rajab atau tahun 1926 Masehi Januari, kita bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya inisiatif mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didorong oleh satu kepedulian, concern, satu ihtimam dari para ulama muassis pada waktu itu mengenai keadaan dunia Islam pada waktu itu. Kita bisa melakukan elaborasi sejarah yang mendalam, tapi saya yakin kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa konteks kesejarahan pada saat didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah kebutuhan untuk melakukan rintisan mencari alternatif, mencari pengganti dari konstruksi peradaban Islam yang sebelumnya, yang pada waktu itu mengalami krisis, bahkan mengalami disolusi akibat dinamika geopolitik global. Nah, karena pemahaman bahwa Nahdlatul Ulama ini keberadaannya adalah min zawahirit tajdid, maka ketika kita memasuki abad kedua, kita juga membangun mindset tentang tajdid, mindset tentang bagaimana kita memperbarui kembali upaya tajdid yang dilakukan oleh para muassisin pada awal didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah, satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa tajdid bukan berarti mendatangkan yang baru untuk menggantikan yang lama secara prinsip. Tadi Kiai Abuddin Muhajir telah menyebut ada hal-hal yang merupakan sawabit, ada hal-hal yang merupakan mutaghayyirat. Jelas yang sawabit tidak mungkin dan tidak boleh kita utak-utik. Bahwa itu harus tetap kita jaga selama-lamanya. Tapi al-mutaghayyirat, dan termasuk terutama di dalamnya adalah konstruksi-konstruksi yang merupakan strategi, merupakan metodologi, merupakan model-model manajerial misalnya. Ini adalah hal-hal yang kita bisa kembangkan, bisa kita sempurnakan dari waktu ke waktu untuk membangun kehadiran yang lebih bermakna di tengah-tengah masyarakat bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping landasan filosofis yang tentu saja selain yang saya sampaikan, di dalamnya ada berbagai macam prinsip-prinsip yang kita tadi juga sudah mendapatkan wawasan cukup dalam
dari kedua orang Wakil Ras Am, Kiai Haji Anwar Iskandar dan Kiai Haji Yafuddin Muhadjir. Ada satu landasan sosiologis yang menjadi pertimbangan dari apa yang kita anggap atau kita pahami sebagai kebutuhan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yaitu bahwa lingkungan kita berubah. Nahdlatul Ulama sebagai entitas atau kalau dikatakan sebagai makhluk hidup di dalam lingkungan hidup yang berubah. Kita tahu masyarakat kita berubah, Indonesia berubah, dunia berubah, dan kita harus mampu membangun strategi untuk bisa bertahan hidup, bahkan meningkatkan peran kita di tengah-tengah dunia yang berubah itu. Kiai Anwar Iskandar tadi menyebut tentang bagaimana supaya Jam'iyah ini kuat, dan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh kebesaran. Nah, demikian juga prinsip ini tentu saja berlaku di dalam kita memikirkan tentang apa yang harus dilakukan oleh Jam'iyah ini di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Saya sering menyinggung bahwa kebutuhan utama untuk mengarungi perubahan-perubahan yang luar biasa, fundamental, dan drastis seperti yang kita alami hari-hari ini, serta berlangsung begitu cepat. Saya pernah mengatakan bahwa kita ini hidup di tengah keadaan di mana masa depan semakin mengancam, karena masa depan semakin cepat datangnya. Perubahan-perubahan semakin cepat datangnya. Yang dibutuhkan adalah yang paling mendasar, kebutuhan untuk bisa mengarungi perubahan itu dengan baik adalah kemampuan beradaptasi. Bukan ukuran yang besar, bukan kekuatan yang besar, tapi kemampuan beradaptasi. Sepanjang sejarah kita melihat makhluk-makhluk yang luar biasa kuat di masa lalu, pada akhirnya mengalami kepunahan karena kegagalan beradaptasi. Entitas-entitas sosial politik pun mengalami hal yang sama. Dinasti Utsmani bertahan selama 7 abad dan berhasil mengkonsolidasikan teritori yang begitu luas, yang mungkin nyaris menyaingi wilayah yang dulu dikuasai oleh Iskandar Dzulqarnain. Mulai dari ujung barat Afrika Utara sampai dengan India Barat, mulai dari Asia Tengah, Eropa Tengah, sampai dengan Asia Selatan. Ini Masya Allah, dan bertahan 7 abad. Tapi kita tahu bahwa dinasti Utsmani akhirnya runtuh dan karena kalah perang, dan kemudian dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk itu. Dan kalau kita lihat persis karena kegagalan Turki Utsmani dalam beradaptasi. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama itu, bukannya Turki Utsmani kalah besar atau kalah kuat. Tidak ada. Kapasitas militer, kekuatan militer, atau ukuran militer yang lebih besar dari Turki Utsmani pada waktu itu, tapi Turki Utsmani kalah karena ketidakmampuan di dalam persaingan teknologi militer yang memang kemudian dimenangkan oleh Eropa. Hal-hal ini yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan kita mengenai apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh Jam'iyah ini. Itulah sebabnya maka sejak awal kita kemudian mengembangkan suatu pemikiran tentang agenda-agenda dasar. Dalam hal ini ada 3 agenda dasar yang juga sudah sering saya sampaikan. Yang pertama adalah agenda transformasi organisasi. Transformasi organisasi dalam hal ini bukan berarti merubah postur, apalagi merubah struktur.
apalagi merubah prinsip-prinsip dasarnya, pasti bukan. Transformasi organisasi yang dimaksudkan di sini adalah merubah hal-hal yang menyangkut kebutuhan untuk memperbaiki performance, untuk memperbaiki kinerja organisasi. Maka yang pertama-tama kita lakukan adalah konsolidasi tata kelola dalam arti mempertegas, memperinci, dan menyempurnakan norma-norma yang menjadi prinsip tata kelola organisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, konon asasi kita yang pertama yang baru-baru ini diterbitkan oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam bahasa Arab, itu isinya hanya 11 bab 13 pasal. Dan itu jadi satu antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Konon asasi yang pertama itu. Tidak dipisahkan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jadi satu. Tapi isinya hanya 11 bab dan 13 pasal. Dan itu dianggap sudah cukup untuk mengatur jalannya organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini pada waktu itu. Seiring jalannya waktu, perubahan-perubahan termasuk perubahan jadi partai politik, kemudian kembali ke Hito dan lain-lain. Sekarang kita punya ADART dengan anggaran dasar ADART yang terpisah, ada anggaran dasar sendiri, anggaran rumah tangga sendiri. Anggaran dasar sekarang berisi 16 bab 17 pasal. 14 bab 33 pasal, sementara anggaran rumah tangga 16 bab 72 pasal, balik. Ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu para pemimpin, para aktivis, para hudama Nahdlatul Ulama ini merasakan ada hal yang perlu diperjelas, ada hal yang perlu diatur. Nah demikian juga selama berpuluh-puluh tahun saya belum berhasil melacak sejak kapan ini diadakan. Kita hanya punya satu peraturan organisasi untuk merinci apa yang ada di dalam ADART itu. Hanya satu peraturan organisasi, PO. Nah, ketika kita melakukan elaborasi terhadap keseluruhan konstruksi regulasi di dalam Jam'iyah ini, kita melihat ada banyak hal yang masih memerlukan tafsir, memerlukan perincian-perincian dan penegasan-penegasan supaya jalannya organisasi ini berjalan secara lebih efektif dan mampu menghadirkan kinerja yang lebih terukur. Nah, kenapa dari waktu ke waktu kita membutuhkan ini semua? Kita membutuhkan rincian-rincian ini. Karena lagi-lagi karena perubahan-perubahan yang bahkan terjadi di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Dulu pada awalnya para pemimpin Nahdlatul Ulama ini adalah orang-orang yang memang sudah bergaul di dalam lingkungan yang sama, satu sama lain seumur hidup. Kiai-kiai para muassis pada waktu itu, Hadratus Syekh Kiai Wahbatullah, Kiai Bisri Ansuri, Kiai Ridwan Abdullah, termasuk juga sampai kepada Kiai As'ad Samsul Arifin, ke atasnya sampai kepada Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Semua adalah orang-orang yang mereka sudah bergulat bersama, bergaul bersama, nyaris seumur hidup sehingga bisa saling tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Sudah tahu sama tahu. Sehingga banyak norma-norma tentang apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang pantas, apa yang tidak. Merupakan pengetahuan bersama, merupakan kesadaran bersama. Tapi dari waktu ke waktu kita tahu bahwa konsekuensi dari kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini jadi semakin beragam. Sekarang ini hampir sulit kita menemukan kiai-kiai yang dalam waktu lama belajar bersama di pesantren yang sama. Nyaris tidak ada. Bahkan kalau dulu hampir semua kiai pada puncak pembelajarannya selalu menjadikan destinasi Pondok Pesantren Tebu Ireng
di bawah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, sehingga semua kiai-kiai pada waktu itu bertemu di Tebu Ireng, saling mengenal di Tebu Ireng, dan bisa saling mengukur mana yang lebih yang lebih unggul dan mana yang tidak. Sekarang saya kira kebanyakan kiai-kiai kita belum pernah bertemu satu sama lain, sehingga tidak bisa saling mengukur dengan baik. Nah, itulah sebabnya maka sebagaimana selama ini dari waktu ke waktu dilakukan tafsir pemerincian terhadap berbagai macam norma-norma itu, dilakukan juga penegasan dalam arti bahwa norma-norma yang tadinya merupakan norma-norma tidak tertulis tapi bisa berjalan secara alami, perlu kita tegaskan sebagai norma yang tertulis. Supaya berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda ini bisa melakukan praktek yang sama. Itulah sebabnya kemudian PBNU sejak awal sampai sekarang melakukan upaya-upaya memerinci berbagai macam norma itu dalam bentuk sekian banyak peraturan perkumpulan. Kita sudah punya kurang lebih 23 peraturan perkumpulan, dan di dalam Kombes kali ini kita mengajukan 2 lagi rancangan peraturan perkumpulan, dan kita sebetulnya juga membutuhkan sinkronisasi antara berbagai macam regulasi ini. Karena harus diakui, dan saya harus mohon maaf sebagai Ketua Umum PBNU dalam hal ini, bahwa di dalam mendesain peraturan-peraturan itu seringkali diskusi-diskusi memiliki kekurangan-kekurangan. Sehingga ada sejumlah hal yang ketika kita review, kita lakukan i'adatun nazar, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang masih harus disinkronisasikan antara satu aturan dengan aturan yang lain, antara peraturan perkumpulan dengan ART, dengan anggaran dasar dan seterusnya. Itu merupakan pekerjaan kita nanti. Nah, yang kedua dari agenda transformasi organisasi ini adalah membangun instrumen-instrumen yang kita butuhkan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan cara misalnya kita buat juga apa yang kemudian kita sebut sebagai peraturan-peraturan PBNU, yang itu mengatur tata kerja di lingkungan PBNU. Kemudian kita juga kembangkan platform digital untuk mempermudah, membuat lebih efisien konsolidasi, koordinasi di antara berbagai macam elemen kepengurusan mulai dari PBNU sampai ke bawah, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diaplikasikan secara merata. Hampir seluruh PCNU sudah bisa terlibat di dalam sistem digital administrasi NU ini, yang kita kembangkan nantinya menjadi elemen-elemen digital yang lebih beragam. Dan kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah kita mengembangkan dan melaksanakan suatu sistem pelatihan kader yang terstruktur. Sekarang kita sudah berhasil menggelar lebih dari 1.000 angkatan PDPKP NU sebagai pelatihan kader tingkat dasar, dengan lulusan lebih dari 130.000 kader dari seluruh Indonesia. Dan saya harus berterima kasih kepada pengurus wilayah seluruh Indonesia ini yang telah melakukan pembinaan ke cabang-cabang, sehingga semangat untuk melakukan pelatihan kader ini luar biasa. Ada satu cabang yang di dalam beberapa tahun ini berhasil melaksanakan tidak kurang dari 37 angkatan PDPKP NU. Bahkan Jawa Tengah, ada salah satu PCNU di Jawa Tengah yang berhasil melaksanakan sampai 47 angkatan PDPKP NU. Ini luar biasa semangatnya. Bahkan sekarang MBC sudah mulai melaksanakan PDPKP NU itu di lingkungan MBC masing-masing dengan inisiatif MBC masing-masing kita, karena kita sudah punya cukup banyak
instruktur daerah yang bisa menangani pelatihan-pelatihan kader tersebut. Untuk PMKNU kita juga sudah melaksanakan lebih dari 100 angkatan PMKNU dan meluluskan lebih dari 3.000 orang kader PMKNU. Ini merupakan satu sistem yang kita desain sebagai sistem struktural yang terkait langsung dengan struktur kepengurusan. Kenapa? Karena prinsip konsolidasi manajemen yang baik itu pertama-tama adalah bahwa manajemen itu harus terwujud di atas prinsip meritokrasi. Harus ada meritokrasi di dalam struktur manajemen organisasi itu. Meritokrasi itu artinya apa? Meritokrasi itu berarti bahwa setiap jenjang kepemimpinan diukur dengan kapasitas dari orang-orang yang menduduki jenjang tersebut. Bukan asal orang yang hanya karena citra atau karena yang lain kemudian bisa tiba-tiba masuk ke dalam satu jenjang, tapi sungguh-sungguh didasarkan pada kapasitas. Nah, pelatihan kader terstruktur ini adalah cikal bakal dari tulang punggung meritokrasi yang hendak kita bangun. Itulah sebabnya kemudian di dalam Pergum kita sudah punya ketetapan bahwa PDPKP itu nantinya atau untuk daerah-daerah kategori tertentu menjadi syarat untuk memasuki kepemimpinan di tingkat MBC. PMKNU menjadi syarat memasuki kepemimpinan di tingkat PC dan seterusnya. Ini sebetulnya adalah desain untuk membangun meritokrasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini di masa depan. Nah, tentu saja bahwa diperlukan kapasitas-kapasitas yang lain selain apa yang didapat dari kegiatan-kegiatan pelatihan kader itu. Ada kapasitas kepemimpinan-kepemimpinan yang jauh lebih luas, lebih besar yang dibutuhkan, tapi kita tahu bahwa kapasitas-kapasitas yang lain itu bisa dikembangkan melalui berbagai macam platform atau fasilitas yang lain yang di luar PBNU. Ya. Kalau tadi Kiai Anwar Iskandar menyebut bahwa kita memerlukan intelektual kelas tinggi untuk memimpin PBNU ini, tentu saja kita tidak perlu mensyaratkan bahwa ini harus lulusan dari perguruan tingginya NU misalnya. Kita bisa merekrut produk-produk pendidikan dari berbagai macam lembaga pendidikan yang berkualitas tinggi di seluruh dunia ini. Nah, tapi sebagai struktur meritokrasi kita memerlukan desain dasar. Dan sistem pelatihan kader yang terstruktur ini adalah desain dasar bahkan cikal bakal dari keseluruhan sistem meritokrasi yang kita bangun. Tadi juga disampaikan oleh Kiai Anwar Iskandar bahwa kita memerlukan cara untuk memelihara ideologi dasar, memelihara prinsip-prinsip dasar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Maka pelatihan kader ini adalah wahana yang menjadi ikhtiar kita untuk memastikan itu. Bahwa siapapun misalnya yang menjadi pimpinan di lingkungan struktur Jam'iyah ini sudah pernah diajari, pernah mendengar apa prinsip-prinsip dasar itu. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ini konstituen dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sudah luar biasa beragam karena perluasan konstitusinya. Kalau dulu NU ini isinya ya pokoknya kiai dan santri-santrinya. Dulu itu isinya itu NU ini. Kalau belum pernah ngaji kepada kiai, mungkin tidak akan ngaku NU, dulunya itu. Sehingga sampai dengan sekitar tahun 70-80-an NU ini dipotret hanya
meliputi 18% saja dari seluruh populasi masyarakat. Tapi sekarang yang mengidentifikasi diri sebagai orang NU, yang menyatakan berafiliasi kepada NU ini sudah beragam sekali. Karena 57,2% dari seluruh populasi Muslim di Indonesia ini sudah mengaku NU. Maka udah banyak sekali orang-orang yang ngaji beneran mungkin belum pernah. Ngajinya ya lewat pengajian-pengajian umum atau lewat YouTube atau lewat platform-platform publik yang lain. Sehingga belum tentu semuanya sungguh-sungguh pernah mendengar secara sistematis apa yang menjadi nilai-nilai dasar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah, maka perlu kita pastikan bahwa siapa yang masuk ke dalam pemimpinan. Nah, sementara itu, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Wakil Rais Ampo, kita membutuhkan konsolidasi berbagai macam sumber daya yang tersebar di mana-mana. Tadi Kiai Anwar Iskandar menyebut tentang mereka yang menjadi tokoh di bidang eksekutif, di bidang legislatif, politisi, profesional dan lain sebagainya. Kita sekarang Masya Allah hari ini kita bisa temukan apalagi dari generasi milenial dan generasi Z yang sekarang sudah mencapai sekitar 63% dari populasi Indonesia ini. Dan pasti kira-kira 63% juga dari populasi orang NU. Mereka punya beragam kapasitas yang luar biasa jauh di depan generasi sebelumnya. Kapasitas-kapasitas yang mungkin generasi saya sendiri belum pernah dengar. Kalau kita bertemu dengan anak-anak muda hari ini, di antara mereka ada, kita ketemu dengan ahli mikrobiologi, ahli nuklir, ahli digital, teknologi digital. Berbagai macam ahli yang luar biasa beragamnya dan kelas tinggi. Hari ini kita punya misalnya saya merekrut salah seorang pengurus untuk duduk di Badan Pengembangan Inovasi Strategis itu namanya Mukorrobin. Ini ada enggak orangnya ini? Supaya keren lalu minta dipanggil Robin, supaya keren. Padahal namanya Mukorrobin. Dan dia ini adalah salah seorang ahli cyber, cyber security terbaik di seluruh Indonesia. Kita punya orang-orang yang sekarang tersebar di berbagai belahan, apalagi ketika kita bertemu dengan para aktivis di PCI NU ini, mereka punya kemampuan-kemampuan luar biasa. Dan belum tentu mereka semua merasa NU karena anak-anaknya orang NU memang, atau merasa nyaman dengan NU. Tapi tidak semua, bahkan mungkin banyak di antara mereka belum pernah ngaji seperti santri-santri NU. Sehingga mungkin belum pernah mendengar tentang nilai-nilai dasar NU secara sistematis. Kita butuh mereka untuk aktif membantu berkhidmat di dalam NU, tapi kita harus memastikan juga bahwa mereka ini memiliki wawasan-wawasan keagamaan sebagaimana yang dipegangi sebagai mazhab Nahdlatul Ulama. Itulah sebabnya di dalam kurikulum pelatihan kader kita pastikan bahwa hal-hal ini menjadi elemen utama. Mulai dari PDPKP NU, sampai dengan BMKNU. Nah, ini tentang transformasi organisasi dalam hal konsolidasi tata kelola. Ya, pada saat yang sama kita juga melakukan konsolidasi sumber daya. Kalau pelatihan kader tadi merupakan strategi sumber daya pengelola konsolidasi sumber daya manusia, maka kita juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan konsolidasi sumber daya pembiayaan. Dalam hal ini harus saya sebut bahwa peran utama ada pada bendahara umum kita, Saudara Gufran Arif, yang memang kita pasrahi untuk melakukan inisiatif dalam rangka
mendapatkan revenue bagi pembiayaan organisasi ini melalui berbagai usaha yang halal dan tidak mengikat. Sehingga kita nanti tidak lagi hanya bergantung kepada donasi. Apalagi alhamdulillah kita sekarang sudah dapat konsesi tambang, tapi harus kita atur ini gimana cara prinsip-prinsip pengelolaannya supaya kita pastikan tidak akan lepas dari tangan Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan cukup baik penyelesaian urusan-urusan administratifnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, siapapun nanti yang akan memimpin NU sudah bisa menikmati hasil dari tambang itu dengan prinsip-prinsip tata kelola yang jelas, yang dipastikan aset-aset itu tidak akan lari dari NU. Nah kemudian lebih lanjut kita juga melakukan upaya-upaya yang intinya adalah memastikan terpeliharanya bukan hanya landasan-landasan wawasan tapi juga landasan-landasan struktural dari keberadaan yang paling menentukan dalam keberadaan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan apa yang kita maksudkan dalam hal itu adalah kepesantrenan. Ini sejak awal kita pahami sebagai wazifah utamanya NU. Karena pada dasarnya NU itu dibentuk sebagai pelembagaan dari keseluruhan ekosistem pesantren. Kalau kita baca Muqaddimah Qanun Asasi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari telah mengekspresikan dengan jelas di situ. Bahwa pertama yang beliau panggil untuk bergabung ke dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah pertama-tama ulama. Ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Jelas sekali. Kullukum wa man tabi'akum. Para ulama dulu baru pengikut-pengikutnya. Diajak gabung semua ke dalam Jamiah yang mubarakah ini. Dan beliau nyatakan di situ siapa ulama-ulama yang beliau maksudkan. Beliau sampaikan antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Jadi prinsip dasarnya adalah sanad. Yang diajak bergabung oleh Hadratus Syekh adalah ulama-ulama yang bersanad. Nah, dan kalau kita lihat manifestasi sosial dari ulama-ulama ini, mereka ini adalah ulama-ulama pesantren. Maka pesantren, pemeliharaannya, pengembangannya dan seterusnya ini sejak awal jelas merupakan wazifah utama dari khidmah Nahdlatul Ulama ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga sejak awal membangun berbagai macam strategi untuk mengadres masalah-masalah pesantren ini. Kalau sekarang kita mendengar tentang misalnya kasus-kasus kekerasan, perundungan dan lain-lain yang diberitakan di berbagai media, yang sebetulnya itu hanya melibatkan sangat kecil, bagian sangat kecil dari keseluruhan ekosistem pesantren, dan banyak di antara kasus-kasus itu muncul dari yang disebut pesantren tapi sebetulnya bukan pesantren beneran gitu. Ada kasus misalnya yang disebut pesantren, pengasuhnya disebut kiai tapi ternyata dukun, misalnya itu gak ada gitu. Jadi ternyata bukan pesantren beneran, itu ada terjadi di mana-mana. Tetapi jauh sebelum itu muncul, sejak tahun 2023 kita telah membangun desain, apa yang kita sebut sebagai desain strategi transformasi pesantren. Yang kemudian sampai kepada desain tentang standarisasi pesantren. Yang alhamdulillah ini sudah diadopsi juga oleh pemerintah. Di sini ada Pak Basrang tadi datang nggak Pak Basrang? Ini Direktur Pontren kita ini. Yang dia juga salah seorang anggota pengurus RMI.
yang selama ini mengolah bersama-sama dengan kepengurusan RMI, ya, dipimpin pada mulanya oleh Kiai Dian Nafi, rahimahullah, kemudian beliau wafat, digantikan oleh Kiai Hadri Arif, sampai kepada satu desain bagaimana sebetulnya standar yang kita butuhkan tentang pesantren-pesantren ini. Masalah paling dasar para kiai dan ibu nyai sekalian yang saya hormati dari pesantren ini bahwa walaupun sekian banyak lembaga mengaku pesantren, tapi sebagian besar sebetulnya isinya tidak seperti pesantren yang dipahami oleh para masyayikh kita ini. Kita punya 28.000, ya Pak Basnang ya, lebih 28.000 pesantren yang mengaku NU. Tapi apakah isinya, idealisme kiainya, apalagi kualitas ruhaniyah dari pesantren itu sama dengan pesantren yang dibayangkan oleh para masyayikh ini? Di Papua Selatan itu ada pesantren Kaji Arifin ya. Ini Kaji Arifin juga mau membuka pesantren, mau jadi kiai dia sebentar lagi. Ya tapi kalau diukur Kaji Arifin sebagai kiai, terutama tentang kapasitas kekiaian yang menyangkut kuwah ruhaniyah, kuwah ilmiah, dibanding Kiai Anwar Iskandar, ya jelas tidak bisa. Enggak apple to apple gitu. Tapi itu di Papua Selatan disebut pesantren, Ngasinan juga pesantren. Nah sekarang bagaimana kita bisa membangun standar supaya pesantren ini, karena semuanya ngaku pesantren, bisa berjalan dalam standar yang optimal. Itulah desain yang telah dibuat. Nah sekarang masalahnya kemudian pemerintah ya, dan Pak Basnang yang bercita-cita jadi dirjen ini, Masya Allah. Setelah ada desain tentang standar itu, bagaimana ini mau di-enforce? Bagaimana enforcementnya? Penerapannya supaya semua mau nurut pesantren-pesantren ini. Itu masalah tersendiri. Ini penting, Bapak Ibu, para kiai, para nyai sekalian. Karena kalau dibiarkan, akan muncul macam-macam lembaga ngaku pesantren yang isinya wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini menjamur di berbagai daerah orang-orang yang misalnya dia mau ngajar ngaji Quran saja. Kemudian menerima santri tinggal di rumahnya karena dia tidak punya infrastruktur. Mungkin tidak banyak 10, 20 orang tapi tinggal bersama di rumahnya. Kiai yang ngajar, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di situ. Ada orang-orang yang membuka panti asuhan disebut pesantren juga. Kita tidak tahu apa kegiatannya. Dan semuanya pelangnya itu pelang pondok pesantren. Dan semuanya mengaku NU. Nah kalau ini kita tidak pikirkan, ini Masya Allah. Saya bahkan secara ekstrim, kalau ini dibiarkan fenomena seperti ini tanpa ada upaya untuk menyentuh problematikanya, ini bisa jadi patologis. Orang bisa, ya sekarang itu sorban nggak usah ke Mekah belinya itu. Macak kiai lalu bisa jadi kiai sendiri, kemudian buka pesantren. Kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Ini luar biasa. Nah ini satu hal yang perlu kita lakukan. Maka kita bicara tentang transformasi pesantren menuju suatu standar yang optimal. Ya kalau keramatnya tidak mungkin lah Kaji Arifin nyanyi keramatnya Kiai Anwar Iskandar misalnya kan. Tapi pesantrennya ini beroperasi kira-kira optimal. Mirip dengan Ngasinan, kira-kira kan begitu. Nah standar minimalnya seperti apa ini harus kita pikirkan. Dan harus kita terapkan strateginya. Dan ini kerjaan yang sudah lama dilakukan oleh RMI dan kemudian dikembangkan lebih jauh di bawah supervisi dari salah seorang ketua PBNU, Bu Alisa Qadrunada ini. Ya, termasuk mengadres berbagai macam permasalahan baru dalam pesantren. Nah pada saat yang sama kita juga berupaya meneguhkan kembali akar dasarnya. Beberapa waktu yang lalu kita selenggarakan kegiatan yang kita sebut sebagai Nasrus Sanad. Dalam kegiatan itu selama 2 minggu penuh kita mengundang para kiai muda dan gus-gus
gus-gus dari berbagai macam pesantren di seluruh Indonesia untuk mengikuti ijazah sanad bidirasah untuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di Tebuireng. Di Tebuireng. Jadi ini bukan cuma soal bahwa ini sanadnya harus dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, tapi kegiatan dirasahnya di Tebuireng. Ya saya terus terang saja, ya bagaimana, saya ketua umumnya gitu, jadi ya semau-mau saya bikinnya gitu. Saya melakukan ini semata-mata karena saya mendengar dari Syekhina Kiai Maimun Zubair ketika beliau mengatakan, pondok itu kalau kepengen lama harus mencari sanad dari Tebuireng. Itu dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair. Beliau katakan kepada saya, dan pada waktu itu memang dalam pembicaraan pribadi, pondok kalau pengen lama harus nyari sanad dari Tebuireng. Itulah sebabnya para kiai, para kiai sekalian, dulu hampir semua kiai masa kita ini semuanya datang ke Tebuireng untuk mengambil sanad ilmu dari Tebuireng. Kiai Jazuli, Kiai Iskandar, Kiai Abdul Karim, semua mengambil sanad dari Tebuireng, Kiai Mahrus Ali dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang ketika ini sudah begitu beragam, kita tidak tahu lagi ini ngajinya di mana. Jangan-jangan itu ada loh Gus itu yang mulai ngajinya sejak dia sekolah di Mesir misalnya gitu. Baru mulai ngaji itu ada juga. Nah ini kita ajak, mari kita bertabarruk untuk mengambil sanad dari Tebuireng. Maka kita selenggarakan kegiatan Nasrul Sanad. Alhamdulillah diikuti oleh tidak kurang dari 80 orang gus-gus dan kiai-kiai. Kiai-kiai muda ya, dari berbagai macam pesantren. Dan kegiatannya memang dibaca pada waktu itu oleh Kiai Muhammad Abdul Aziz, salah seorang murid langsung dari Kiai Sansuri Badawi yang mendapatkan sanad dari Kiai Sansuri, kemudian dari Kiai Hasyim Asy'ari, dan untuk Sahih Bukharinya dan untuk Sahih Muslimnya dari Kiai Ali Murtado, dari Kiai Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, dan sekarang para kiai gus-gus yang mengikuti kegiatan Nasrul Sanad itu juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan Nasrul Sanad di daerah masing-masing dan berkembang sampai sekarang. Sehingga sekarang kita punya lebih banyak santri, lebih banyak orang yang memiliki sanad ilmu dengan ijazah bidirasah karena dibaca semua. Sahih Bukhari Muslim dibaca semua dari awal sampai akhir, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam, setiap harinya selama 2 minggu. Kiai Muhammad Abdul Aziz Sidoarjo waktu itu dibantu oleh 9 orang qori membaca bergantian karena non-stop. Karena harus dibaca dari awal sampai akhir. Karena ini ijazah bidirasah untuk bertabarruk secara maksimal, sekuat-kuatnya. Nah ini untuk apa? Untuk menjaga landasan bahwa apapun juga kita berharap bahwa sanad ini membawa maziyah ittisal ruhani dengan guru-guru masyayikh kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan dapat menjadi bagian dari rantai barokah dari amalnya para masyayikh. Ini lagi-lagi Kiai Maimun Zubair mengatakan, mohon maaf Gus Yasin, ya gimana lagi karena saya memang gurunya kepada beliau. Beliau katakan bahwa, ini bahasa Jawanya beliau bilang, awake dhewe iku ora duwe makom gawe ngamal dhewe. Jatahe awake dhewe iki namung tabarruk marang ngamal-ngamale wong tua-tua. Itu beliau katakan begitu. Kita ini tidak punya makom untuk menciptakan amal sendiri. Karena amal ini bukan soal kerjaan dohirnya, tapi juga muatan rohaninya. Al-a'mal suwarun qa'imah
wa arwahwa wujudu sirril ikhlasi fiha. Muatan rohaninya. Dan kita tidak yakin bahwa kita orang-orang zaman akhir ini mampu mengejar muatan rohani sebagaimana yang dicapai oleh para pendahulu kita. Maka kita bertabaruk. Nah, dengan cara memperkuat sanad ini, harapannya, ini rojak, bahwa ini akan menjadi wasilah dari ittisal rohani di antara kita dengan para masyayikh kita. Ini hal-hal mendasar yang kita bangun di dalam konteks transformasi organisasi di dalam pengertian mengembangkan strategi, metode, desain-desain yang akan meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memperdalam makna khidmahnya di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita mendapatkan hasil yang insya Allah boleh kita syukuri. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya ini kalau Bapak Ibu baca dari dokumen yang kami serahkan, itu ada banyak hal yang lain yang juga kita lakukan, termasuk dalam hal ini, dalam konteks Basul Masail misalnya, kita tidak hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Basul Masail, tapi pelatihan Basul Masail. Kita kembangkan di mana-mana. Ya. Juga misalnya dalam hal dakwah, kita tidak hanya melakukan kegiatan dakwah dalam arti menggelar ceramah di sana sini, tidak. Kita melakukan pelatihan da'i, pelatihan khotib dan lain sebagainya. Ini hal yang telah kita lakukan. Nah, sebentar kembali menyinggung lagi kepada soal pesantren tadi. Kita bukan hanya mengadres soal hal-hal yang bersikap diniyah saja dari keberadaan pesantren, tapi kita menyinggung juga secara komprehensif apa yang masuk di dalam ekosistem pesantren itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pondok pesantren itu tidak hanya memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan. Karena para kiai kita itu dulu hadir di tengah-tengah masyarakat tidak hanya membawa fungsi pendidikan. Para kiai dulu, para kiai kita itu dari dulu dalam tradisi kita adalah pertama-tama beliau sebagai khadimul, sebagai khudama'ul ilm. Orang-orang yang mengabdi kepada ilmu dalam pengertian mengkaji dan mengajarkan ilmu di satu sisi, tapi beliau juga ru'atul ummah. Beliau memelihara, mengasuh umat dengan berbagai macam masalah, berbagai macam kebutuhannya. Yang bisa jadi dokter dulu itu bukan cuma lulusan perguruan tinggi. Kiai-kiai itu dulu pada dasarnya dokter juga. Walaupun modalnya suwuk. Tapi mengobati orang sakit juga. Memberi nasihat tentang kehidupan ekonomi warganya. Tentang pertanian, tentang perdagangan, tentang ternak-ternaknya. Dan seterusnya. Nah, Nahdlatul Ulama ini sebetulnya desainnya adalah sebagai wujud institusional dari fungsi kehadiran para kiai pondok pesantren itu di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau tadi misalnya disinggung oleh Kiai Anwar Iskandar tentang bagaimana khidmah di berbagai bidang, itu adalah wujud dari khidmahnya para kiai dalam tradisi kita sejak dulu. Para kiai ini bukan hanya memelihara, bukan hanya bicara tentang masalah agama saja, tapi melakukan riayah secara komprehensif kepada jamaahnya, kepada umat. Nah, ini yang sedang kita upayakan untuk kita wujudkan. Maka di dalam ekosistem pesantren ini kita juga membangun inisiatif-inisiatif yang berbagai macam bentuk yang akan memperkuat kehadiran fungsi pesantren di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang dulu diwujudkan oleh para kiai-kiai kita. Kita misalnya membangun inisiatif untuk pengembangan
usaha-usaha ekonomi di lingkungan pesantren. Pada saat yang sama kita juga melakukan pelatihan-pelatihan literasi ekonomi, literasi bisnis syariah dan sebagainya. Kita mengembangkan pelatihan-pelatihan di bidang literasi digital. Yang terbaru misalnya dari inisiatif RMI adalah menyelenggarakan pelatihan literasi artificial intelligence dengan target akan melibatkan sekurang-kurangnya 50.000 guru-guru madrasah di lingkungan pesantren misalnya. Hal-hal begini kita address dalam rangka mengoptimalkan fungsi kehadiran pesantren itu di tengah-tengah masyarakat. Nah pada saat yang sama, para kiai bapak ibu sekalian, saya menyebut apa yang saya katakan sebagai strategi reposisi Nahdlatul Ulama. Kenapa kita berpikir tentang reposisi ini? Karena kita ingin mencari satu kedudukan yang menjadikan Nahdlatul Ulama ini lebih bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan juga lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Bahwa NU ini tidak hanya menghadirkan satu jenis manfaat saja, tidak hanya untuk satu kelompok terbatas saja, tapi manfaat yang beragam untuk khalayak yang lebih luas. Dan ini konsisten dengan dinamika secara NU sebagaimana yang tadi disinggung oleh Kiai Afifuddin Muhajir. Bahwa ketika dulu NU pernah menjadi partai politik dan kemudian kembali ke Khitoh dalam muktamar Situbondo. Maka yang kita bangun kemudian adalah strategi reposisi Nahdlatul Ulama supaya kemudian memiliki jarak yang terukur dan sama dengan semua pihak politik. Dalam konteks itu misalnya pertama, kita berusaha hati-hati sekali supaya tidak terlibat dalam kontestasi politik kekuasaan dalam bentuk apapun. Hati-hati sekali. Kecuali sangat terpaksa kita menghindari keterlibatan institusi Jam'iyah ini di dalam kontestasi politik kekuasaan apapun. Yang saya sebut sangat terpaksa itu adalah apabila negara ini bukan pihak politik, tapi negara membutuhkan peran Nahdlatul Ulama untuk survivalnya. Kalau pada tahun 65 misalnya, kita bertempur habis-habisan melawan PKI. Ini kan bukan soal partai politik lawan partai politik saja, bukan soal itu. Ini soal negara meminta Nahdlatul Ulama hadir untuk menyelamatkan negara ini dari penyelewengan terhadap apa yang menjadi landasan-landasan keberadaannya. Dari Pancasila, UUD 45 dan seterusnya. Nah itu yang keadaan sangat terpaksa itu. Tapi di luar itu kita berusaha hati-hati sekali supaya NU secara kelembagaan tidak terlibat dalam kontestasi politik kekuasaan apapun. Ini reposisi. Alih-alih ya, yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan siapapun, terutama dan lebih-lebih lagi pemerintah, untuk menghantarkan agenda apapun yang dimaksudkan sebagai maslahat kepada rakyat, agar agenda-agenda itu sungguh bisa sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Satu contoh yang sekarang sedang geger misalnya, ini kerjaan Bu Alisa selama mungkin lebih dari setahun terakhir ini soal makan bergizi gratis. Kenapa kita terlibat dalam urusan itu? Karena ini adalah agenda pemerintah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat. Maka kita melibatkan diri untuk membantu menghadirkan, menghantarkan maslahat ini kepada rakyat. Dan tidak ada yang kita lakukan dalam rangka itu selain khidmah mukhlasah dari para hudama Nahdlatul Ulama ini. Kemarin ada yang curiga, siapa yang terima fee ratusan juta itu? Siapa yang menikmati? Siapa yang mengumpulkan? Wallahi
Tidak ada kader-kader kita yang melakukan itu. Orang lain, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi kader-kader kita, Alisa Wahid, Ulun Nuha, Hodri Arif, dan teman-temannya, tidak satu pun terlibat di dalam praktek-praktek yang tidak dibenarkan. Semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan khidmah yang total, semata-mata untuk tabarruk kepada jamaiyah yang mulia ini. Dan banyak hal yang lain, berbagai macam agenda. Kita bekerja sama dengan misalnya satu entitas pengembang teknologi pertanian untuk memasyarakatkan satu produk teknologi pertanian yang dapat menyembuhkan tanah. Bukan hanya menyuburkan, tapi menyembuhkan tanah. Dan kita sudah lakukan uji coba di Serang untuk beberapa puluh hektar tanah pertanian di sana. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Dan nanti akan kita susul dengan strategi untuk memasyarakatkannya. Pada saat yang sama kita juga menerima masukan bahwa ada inisiatif-inisiatif lokal seperti dari Madura, dari Jawa Tengah dan lain-lain tentang ini obat, tapi tidak seperti pupuk, tapi bisa punya manfaat untuk menyehatkan tanah dan bahkan mencegah hama dan sebagainya. Ini nanti akan kita engage untuk kita konsolidasikan. Dan seterusnya. Ada banyak sekali agenda yang kita lakukan terkait dengan ini. Yang intinya adalah untuk menghantarkan agenda-agenda kemaslahatan ini kepada rakyat. Pemerintah kemarin misalnya punya agenda kehutanan sosial. Kita membantu warga bagaimana untuk bisa mengakses fasilitas pemerintah itu. Sehingga sekarang misalnya ada tidak kurang dari 400.000 hektar lahan kehutanan sosial yang di dalam koordinasi LPP Nahdlatul Ulama, alhamdulillah, di seluruh Indonesia. Dan di berbagai daerah sudah menjadi sentra-sentra pertanian yang berkembang dengan sangat baik, seperti di Blitar, kemudian di Sukabumi, dan di berbagai daerah yang lain termasuk di Kalimantan Timur. Ya. Saya lihat ada banyak yang hadir dari Kalimantan Timur juga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah ikhtiar kita untuk melakukan reposisi Nahdlatul Ulama ini. Sudahlah, kita tidak usah, kalau yang kepengen bertarung dalam politik, monggo masuk partai politik manapun monggo. Tapi untuk NU, mari kita hanya berkhidmat semata-mata untuk riayatul ummah. Dan yang ketiga adalah aktivasi peran strategis Nahdlatul Ulama di dalam dinamika global. Bapak Ibu, para kiai, para nyai yang saya hormati, masyarakat global ini punya realitas yang luar biasa kompleks. Luar biasa kompleks seperti yang tadi disinggung juga oleh Kiai Anwar Iskandar. Luar biasa. Dan pemain-pemainnya juga luar biasa beragam. Ya. Dan sebagian besar orang jelek. Orang baik-baiknya itu minoritas. Di dalam percaturan yang enggak karu-karuan ini. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan kemudian pertama, yang kita lakukan adalah menawarkan satu wawasan dasar yang bisa menjadi alat untuk mengundang semua pihak bergabung di dalam harmoni dan perdamaian. Itu sebabnya kemudian kita adakan yang sekarang berkembang menjadi inisiatif yang sangat apresiasi oleh masyarakat global, yaitu apa yang kita lakukan di Bali tahun 2022, forum agama dalam rangka G20 yang kita sebut sebagai R20 itu, R20. Di situ kita mengajak berbagai kalangan agama
untuk bergabung bersama, dan ada 2 seruan sebagai hasil dari pertemuan R20 ini. Yang pertama adalah bahwa kita menyerukan agar agama dapat berfungsi sebagai solusi. Bahwa agama dapat dijadikan rujukan dalam kebijakan-kebijakan di lingkungan struktur politik ekonomi global. Artinya apa? Bahwa ada etika di dalam kebijakan. Bukan hanya soal untung rugi, tapi etika. Dan yang kedua, kita mengajak seluruh masyarakat di seluruh dunia untuk berupaya membangun suatu tatanan yang harmonis. Yang kita nyatakan adalah bahwa kita mengundang setiap orang yang berkehendak baik dari latar belakang bangsa manapun, dari latar belakang agama manapun, untuk bergabung dalam satu gerakan global, memperjuangkan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghargaan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Ini dasarnya adalah qaul Rasulullah Muhammad SAW yang beliau nyatakan dalam khutbah di Mina pada saat haji wada. Ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ala la fadlali Arabiyyin ala ajami walali ajamiyyin ala arabi. La fadlali ahmar ala aswad walali aswad ala ahmar illa bitaqwallah. Pada dasarnya semua harus diapresiasi sebagai memiliki hak dan martabat yang setara, dan kita ajak semua berjuang bersama-sama membangun tatanan yang adil dan harmonis. Yang ini hanya dengan cara itu kita bisa menemukan kedamaian di dalam kehidupan internasional ini. Dan ini segaris lurus dengan dokumen dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu UUD 45 yang di dalam pembukaannya dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka kita juga hadir dalam berbagai macam, kita berusaha hadir dalam berbagai macam masalah global ini. Apalagi terkait dengan problem Palestina. Kita jelas hadir melalui doa. Rois Am mengijazahkan Qunut Nazilah untuk dibaca sehari-hari, mendoakan Palestina. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kita mulai melihat hasilnya. Ini tidak masuk akal sebetulnya, tapi mungkin ini maziyah dari Qunut Nazilah yang diistiqomai oleh para kiai selama ini. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Kita juga berupaya untuk hadir secara langsung dengan berbagai macam bantuan untuk Palestina. Lazisnu itu sudah tidak terhitung. Dan karena ini semua dibarengi dengan upaya-upaya diplomatik yang efisien, maka Lazisnu menjadi sedikit di antara lembaga internasional yang mampu masuk langsung ke Gaza untuk bisa mendatangkan bantuan bagi rakyat Gaza. Jadi ini adalah strategi simultan. Kita membangun gerakan global, kita melakukan engagement langsung ke lapangan, tapi kita juga melakukan upaya-upaya diplomatik, secara agresif untuk bisa paling tidak memahami masalahnya dengan akurat dan kemudian mengupayakan strategi untuk menyumbangkan gagasan menuju solusi. Itu sebabnya kemarin, ya ini bukan soal apa-apa, ketika pecah perang Iran, saya bertemu dengan dubes-dubes yang terlibat dalam perang itu. Saya melakukan kontak-kontak langsung secara virtual dengan berbagai pihak secara internasional untuk memahami ini masalahnya apa. Nah kemudian ya alhamdulillah ya mudah-mudahan dalam waktu-waktu dekat ini
kita bisa menemukan cara untuk sekurang-kurangnya membantu negara ini di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami akibat dari perang. Mudah-mudahan, insya Allah, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, dari semua yang saya sampaikan itu, saya kira bisa dipahami bahwa yang dilakukan oleh PBNU selama ini terutama adalah mengkonsolidasikan landasan. Belum ada memang, ya ini belum hasil akhir. Apa yang dilakukan oleh PBNU ini belum merupakan hasil akhir dari tujuan-tujuan kita. Ini adalah landasan supaya ke depan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di dalam mewujudkan khidmah-khidmahnya itu menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih terukur kinerjanya, lebih terasa dan dirasakan secara nyata maslahat-maslahatnya oleh warga masyarakat, bangsa dan kemanusiaan. Supaya kita tidak cuma ngomong tok, tapi ya orang-orang kampung di Bulu Pitu itu juga merasakan, oh ternyata ini manfaatnya NU. Orang-orang di Papua Selatan merasakan, di Papua Pegunungan, tetangga-tetangganya Pak Wahar Yelipele merasakan, oh ternyata ini manfaatnya NU. Ini tidak mungkin kecuali kita pertama punya satu desain manajemen, desain khidmah yang bisa diandalkan, dan kedua kita punya instrumen yang valid untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh jajaran jaringan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Bapak Ibu sekalian, di samping 38 PWNU, 523 PCNU, 33 PCINU, kita punya tidak kurang dari 7.000 MWC di seluruh Indonesia. Ya, menurut ngakunya PC. Menurut pengakuan PC, setelah kita jumlah, kita punya tidak kurang dari 7.000 MWC seluruh Indonesia, dan kita punya tidak kurang dari 61.000 ranting di seluruh Indonesia. Ini jumlah jaringan yang luar biasa, 61.000 ranting. Kalau setiap ranting memenuhi syarat organisasional, bahwa setiap ranting itu minimal 25 orang, itu dikalikan itu sudah lebih dari 1,5 juta orang. Padahal di pelosok ini tidak mungkin satu ranting cuma 25 orang. Ya, ini Bu Kofifa tahu satu desa di Jawa Timur ini rata-rata pinten Bu? 5.000. NU semua itu di Jawa Timur itu. Berapa ranting Jawa Timur ini kalau satu ranting 5.000? Tinggal kita hitung. Nah kalau kita mampu mengonsolidasikan, persoalan kita cuma satu. Kalau tadi Kiai Anwar pertanyakan, kenapa kita ini besar tapi tidak bisa koheren? Karena kita butuh instrumen yang bisa menjangkau mereka semua. Ini kita kan tidak mungkin surat-suratan pakai pos untuk berurusan dengan 61.000 ranting ini loh. Kita tidak mungkin lagi, bahkan cuma WA-WA-an itu juga sudah tidak mungkin lagi. Kita perlu instrumen yang betul-betul bisa diandalkan untuk menjangkau mereka, sehingga bisa mengkonsolidasikan mereka semua untuk kita ajak bergerak bersama. Landasan-landasan inilah kita bangun, kita siapkan supaya ke depan nanti siapapun yang memimpin Nahdlatul Ulama ini mampu berkhidmah secara lebih optimal dan mencapai hasil-hasil gemilang di masa depan. Ini yang kita upayakan. Nah saya kira yang terakhir Bapak Ibu jelas bahwa kita punya wazifah untuk menyiapkan Muktamar ke-35. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mulai dalam Munas Kombes ini, nanti dalam komisi-komisi Bapak Ibu bisa, saya kira bisa menangkap di situ apa saja persiapan-persiapan yang kita bangun untuk Muktamar ke-35, dan di antara yang paling utama di situ pertama adalah tentang roadmap 25 tahun NU ke depan. Yang ini merupakan amanat dari Muktamar ke-34. Karena di Muktamar ke-34 kemarin ada ketetapan, ada mandat kepada
PBNU hasil Muktamar ke-34 untuk membuat desain roadmap NU 25 tahun ke depan. Dan alhamdulillah konsepnya sudah jadi, nanti tinggal dibahas di dalam komisi-komisi. Dan yang kedua, yang ini merupakan inisiatif dari PBNU, kita mengusulkan adanya suatu piagam nilai-nilai keulamaan. Para kiai, para nyai, mohon maaf, ini bukan soal mau ngatur ulama, bukan. Bukan soal itu. Tapi yang paling kita pikirkan adalah bagaimana warga awam ini mampu mengenali, punya rujukan sebagai dasar untuk mengenali siapa sih ulama itu. Itu yang paling penting. Sekarang sudah terlalu banyak orang mengaku ulama itu dan warga awam tidak tahu mana yang ulama beneran, mana yang tidak. Itu yang terutama. Maka kita butuh menyediakan satu referensi supaya warga tahu, ya, itu cuma ngaku saja itu. Nah ini ya, baru ini ulama beneran. Kira-kira seperti itu yang kita harapkan. Yang kedua jelas kita pengen supaya kader-kader muda kita yang kepengen menjadi ulama ini lalu punya panduan bahwa nanti kalau jadi ulama itu mestinya begini gitu, berdasarkan referensi ini. Ya, yang ketiga, ya sedikit banyak kalau diperlukan ya yang sudah terlanjur menjadi ulama ini juga punya kepean untuk mengingat sebetulnya jadi ulama itu mestinya seperti apa. Nah, ini saya kira merupakan kebutuhan kita hari ini. Di tengah-tengah platform keagamaan yang berkembang begitu beragam dan semuanya besar-besar. Kalau dulu pengajian itu di pondok-pondok pesantren, hari ini pengajian di lapangan-lapangan. Dan kita tidak tahu siapa yang mengajar ngaji di situ. Maka warga ini perlu mendapatkan rujukan. Inilah dua hal yang penting yang perlu saya singgung mengenai persiapan menuju ke Muktamar ke-35 nanti sebagai hal-hal yang khusus. Hal-hal yang lain saya kira hal yang normal, yang rutin, yang dari muktamar-muktamar selalu kita lakukan. Nah Bapak Ibu, para kiai, para nyai, hadirin hadirat, para peserta Munas Kobes yang saya hormati, ya demikianlah sekedar elaborasi sebetulnya terlalu singkat mengenai capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh PBNU hari ini. Nanti di dalam muktamar jelas PBNU akan menghadirkan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap termasuk dengan dokumen-dokumen dan data-data yang diwajibkan di dalam laporan pertanggungjawaban itu. Saya mohon doa restu dan saya mendahului dulu mencicil juga, mohon maaf apabila dalam khidmah selama ini ada banyak kekurangan-kekurangan karena kelemahan sebagai manusia. Mudah-mudahan kepemimpinan yang akan datang bisa melakukan lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.